Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agusti dengan NIM C1B024053. Pada kesempatan ini, saya akan membahas analisis sistem pengelolaan kinerja pada PT Telkom Indonesia, serta merancang model peningkatan kinerja organisasi menggunakan pendekatan Balance Scorecard atau BSC. Pengelolaan kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam organisasi karena berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan sistem pengelolaan kinerja yang baik, organisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya saing secara berkelanjutan. Selanjutnya, profil PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi dan layanan digital. Telkom memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur dan layanan komunikasi bagi masyarakat Indonesia. Perusahaan ini mengembangkan berbagai layanan seperti internet broadband, layanan seluler melalui Telkomsel, data center, cloud computing, dan berbagai solusi digital lainnya. Seiring perkembangan teknologi, Telkom juga terus melakukan transformasi digital untuk memperkuat posisinya sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia. Selanjutnya, pengelolaan kinerja organisasi. Pengelolaan kinerja organisasi merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya organisasi dapat bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama pengelolaan kinerja adalah meningkatkan produktivitas, menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Melalui pengelolaan kinerja yang baik, perusahaan dapat mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, sistem pengelolaan kinerja PT Telkom Indonesia. Dalam mengelola kinerjanya, PT Telkom Indonesia menerapkan proses yang terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, perusahaan menetapkan sasaran strategis serta target kinerja yang ingin tercapai. Pada tahap pelaksanaan, setiap unit kerja menjalankan program sesuai dengan target yang telah ditentukan. Selanjutnya, dilakukan monitoring untuk mengukur pencapaian kinerja melalui indikator yang relevan. Hasil monitoring kemudian dievaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan program dan menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Siklus ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan perusahaan tetap berada pada jalur yang sesuai dengan strategi bisnisnya. Selanjutnya, analisis SWOT PT Telkom Indonesia. Untuk memahami kondisi organisasi secara lebih mendalam, dapat dilakukan analisis SWOT. Dari sisi kekuatan atau strength, Telkom memiliki jaringan yang luas, reputasi yang kuat, serta dukungan sebagai perusahaan BUMN. Dari sisi kelemahan atau weakness, ukuran organisasi yang besar dapat menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks. Dari sisi peluang atau opportunities, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia membuka peluang yang sangat besar bagi pengembangan layanan digital. Sedangkan dari sisi ancaman atau threats, Telkom menghadapi persaingan yang semakin ketat dari perusahaan telekomunikasi maupun perusahaan teknologi digital lainnya. Selanjutnya, kelebihan sistem pengelolaan kinerja Telkom. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa kelebihan dalam sistem pengelolaan kinerja PT Telkom Indonesia. Pertama, perusahaan memiliki arah strategis yang jelas melalui program transformasi digital. Kedua, perusahaan menerapkan sistem pengukuran kinerja yang struktur sehingga setiap unit kerja memiliki target yang jelas. Lalu ketiga, Telkom terus berupaya meningkatkan kualitas layanan pelanggan melalui pengembangan teknologi dan inovasi. Keempat, perusahaan memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi karyawan. Keunggulan-keunggulan tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing perusahaan. Selanjutnya, tantangan dan area pengembangan. Meskipun memiliki sistem yang baik, PT Telkom Indonesia tetap menghadapi berbagai tantangan. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut perusahaan untuk terus berinovasi agar tidak tertinggal dari kompetitor. Selain itu, pelanggan saat ini memiliki ekspektasi yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan digital. Perusahaan juga perlu mempercepat pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence
untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, perusahaan diperlukan strategi peningkatan kinerja yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Selanjutnya, balance scorecard perspektif keuangan. Perspektif pertama dalam balance scorecard adalah perspektif keuangan. Tujuan utama pada perspektif ini adalah meningkatkan pertumbuhan pendapatan, meningkatkan profitabilitas, dan menjaga efisiensi biaya operasional. Untuk mengukur pencapaiannya, perusahaan dapat menggunakan indikator seperti pertumbuhan pendapatan, laba bersih, dan tingkat efisiensi biaya. Peningkatan kinerja keuangan menjadi penting karena merupakan salah satu indikator keberhasilan organisasi dalam mencapai nilai bagi pemegang saham. Selanjutnya, balance scorecard perspektif pelanggan. Perspektif kedua adalah perspektif pelanggan. Fokus utama pada perspektif ini adalah meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain tingkat kepuasan pelanggan, tingkat retensi pelanggan, dan jumlah keluhan pelanggan. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan pengalaman pelanggan, perusahaan dapat mempertahankan pelanggan yang sudah ada sekaligus menarik pelanggan baru. Selanjutnya, balance scorecard perspektif proses internal serta pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ketiga adalah proses internal. Pada perspektif ini, perusahaan berfokus pada peningkatan kualitas layanan, efisiensi operasional, serta kecepatan penyelesaian gangguan layanan. Sedangkan perspektif keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Fokus utamanya adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi, serta pengembangan budaya inovasi. Kedua perspektif ini sangat penting karena menjadi fondasi bagi peningkatan kinerja jangka panjang perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Telkom Indonesia telah memiliki sistem pengelolaan kinerja yang cukup baik melalui proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang terstruktur. Namun demikian, perusahaan perlu terus meningkatkan inovasi digital, kualitas layanan, pelanggan, serta kompetensi sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Penerapan balance scorecard dapat membantu perusahaan mengukur dan meningkatkan kinerja secara lebih komprehensif melalui perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai tujuan strategisnya secara lebih efektif dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.